Malam itu, desa Waringin Lor tenggelam dalam keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, bahkan angin pun seperti enggan menyentuh dedaunan bambu di sepanjang jalan tanah yang membelah desa. Di ujung jalan itulah berdiri sebuah rumah besar peninggalan zaman kolonial, rumah keluarga Sastro, bangunan tua bercat putih gading yang selalu tampak bersih, terawat, dan jauh berbeda dari rumah-rumah warga lain di sekitarnya. Orang-orang desa mengenal rumah itu sebagai rumah keberuntungan. Tidak pernah gagal usaha, tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah benar-benar jatuh. Dari generasi ke generasi, keluarga Sastro selalu berada di puncak. Saat sawah warga puso, lumbung mereka penuh. Saat ekonomi desa runtuh, usaha keluarga itu justru berkembang. Namun di balik kekaguman itu, selalu ada satu hal yang tak pernah dibicarakan secara terbuka. Tak satu pun anak sulung keluarga Sastro yang hidup sampai tua. Malam itu, di dalam rumah besar tersebut, Raka, anak sulung generasi sekarang, berdiri sendirian di teras belakang. Usianya baru 27 tahun, wajahnya tegang, matanya menatap halaman yang disinari lampu temaram. Tanah di halaman itu tampak lebih gelap dari seharusnya, seolah menyimpan kelembapan yang tidak pernah benar-benar kering, meski sudah berhari-hari tak hujan. Kenapa tanahnya selalu basah? Gumam Raka pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Sejak kecil, ia sering dilarang bermain di halaman belakang. Ibunya selalu berkata singkat, "Jangan ke sana, nak, itu tanah tua." Tidak pernah ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti kebanyakan anak, Raka memilih patuh hingga malam itu. Di dalam rumah, suara batuk ayahnya terdengar lemah. Ayah Raka, Pak Dharma Sastro, baru saja pulang dari rumah sakit setelah pemeriksaan rutin. Dokter berkata tubuhnya sehat, tetapi wajah Pak Dharma justru semakin pucat dari hari ke hari. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti, bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. "Rak," suara ibunya memanggil dari dalam rumah. "Masuk. Jangan lama-lama di luar." Raka menoleh. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Tatapan itu bukan tatapan seorang ibu yang khawatir anaknya kedinginan, melainkan tatapan seseorang yang takut anaknya berada di tempat yang salah. "Iya, Bu," jawab Raka, meski kakinya terasa berat melangkah. Begitu pintu ditutup, keheningan kembali menyelimuti halaman belakang. Namun di saat itulah Raka mendengar sesuatu. Bukan suara keras, bukan pula jeritan, hanya bisikan pelan, sangat pelan, seperti suara orang berbicara dari dalam tanah. "Raka." Tubuhnya membeku, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke segala arah, memastikan tidak ada siapapun. Tidak ada, hanya rumah tua, tanah gelap, dan bau lembab yang anehnya terasa semakin kuat. Ia menelan ludah. Mungkin cuma capek, pikirnya. Namun malam itu bukan malam biasa. Di ruang tengah, Pak Dharma duduk terpaku menatap sebuah peti kayu tua yang baru saja dikeluarkan dari gudang. Peti itu berwarna coklat gelap, permukaannya penuh ukiran halus khas Jawa kuno. Tidak ada satupun anggota keluarga yang ingat sejak kapan peti itu ada di rumah mereka. "Ini warisan dari bapakmu," kata Pak Dharma pelan kepada istrinya. "Aku baru menemukannya hari ini." Bu Ratna terdiam.
Wajahnya berubah pucat seketika. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan peti tersebut, seolah benda tersebut memiliki suhu yang berbeda dari sekitarnya. "Kenapa baru sekarang?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Dharma menarik napas panjang, "Karena waktunya sudah dekat." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Mereka berdua tahu, meski tak pernah diucapkan secara terang-terangan, bahwa keluarga mereka hidup dari sesuatu yang tidak pernah gratis. Setiap keberhasilan selalu diiringi firasat buruk. Setiap kelahiran selalu dibayangi ketakutan yang tak pernah dijelaskan pada anak-anak. Sementara itu, Raka berdiri di balik dinding, mendengar potongan percakapan itu tanpa memahami sepenuhnya. Ia hanya merasakan satu hal, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, adalah malam pertama ketika perjanjian lama mulai bergerak kembali. Pesugihan Bokolono yang telah memberi kekayaan selama puluhan tahun kini mulai menagih haknya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan peringatan keras, melainkan dengan bisikan lembut dari tanah warisan, memanggil nama darah yang sudah lama ditunggu. Pagi di desa Waringin Lor selalu datang dengan cara yang sama. Matahari muncul perlahan di balik hamparan sawah, kabut tipis menggantung rendah, dan suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Namun bagi keluarga Sastro, pagi tidak pernah benar-benar membawa rasa tenang. Terutama pagi itu, ketika Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia bermimpi berada di halaman belakang rumah. Tanahnya terbuka, membentuk lubang persegi yang dalam. Dari dasar lubang itu, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, seperti seseorang berjalan di tanah basah. Saat Raka menunduk untuk melihat lebih jelas, suara itu berhenti. Lalu sebuah tangan muncul, hitam, kurus, dengan kuku panjang penuh tanah. "Giliranmu belum," suara itu berbisik. Raka terbangun dengan nafas tersengal. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Namun bau tanah basah masih terasa di hidungnya, nyata, seolah mimpi itu belum benar-benar pergi. Di luar kamar, aktivitas rumah sudah dimulai. Bu Ratna terdengar menyiapkan sarapan, sementara Pak Dharma duduk diam di meja makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Sejak malam sebelumnya, raut wajah Pak Dharma berubah, lebih murung, lebih tertutup. Raka keluar kamar dan duduk berhadapan dengan ayahnya. "Pak," Raka membuka suara pelan, "semalam Bapak ngomong soal warisan. Maksudnya apa?" Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap anak sulungnya lama sekali. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan pula tatapan bingung, melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang apakah kebenaran layak diwariskan seperti harta. "Itu urusan orang tua," jawabnya akhirnya. "Kamu tidak perlu ikut campur." Raka mengepalkan tangan di bawah meja. "Tapi aku anak sulung, Pak. Semua orang di desa bilang aku nanti yang nerusin semuanya." Bu Ratna yang mendengar percakapan itu langsung menghentikan gerak tangannya. Ia menoleh cepat. "Raka, jangan ngomong begitu." "Kenapa, Bu?" Suara Raka meninggi tanpa sadar. "Kenapa setiap aku tanya soal keluarga kita, selalu dibilang jangan? Kita kaya, Bu, tapi aku nggak pernah lihat awalnya dari mana." Ruangan itu seketika sunyi, bahkan suara sendok yang jatuh ke piring terdengar terlalu keras. Pak Dharma berdiri perlahan, kursinya berdecit pelan. "Kekayaan ini," katanya akhirnya, suaranya berat, "bukan sesuatu yang bisa kamu pahami dengan logika sekarang." Kalimat itu justru memperkuat kecurigaan Raka. Ia bangkit berdiri.
Atau karena sebenarnya bapak dan ibu juga takut ngomong jujur? Bu Ratna menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Pak Dharma menatap Raka tajam. "Kamu pikir semua ini datang tanpa harga?" tanyanya lirih. "Kamu pikir rumah ini, sawah ini, usaha ini gratis?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ayahnya tidak menyangkal. Ia justru mengakui bahwa ada harga yang harus dibayar. Hari itu, Raka memutuskan pergi ke balai desa. Ia menemui Pak Lurah, seorang pria tua yang telah memimpin desa selama lebih dari 20 tahun. Raka berharap menemukan jawaban dari orang yang paling lama menyaksikan perjalanan keluarga Sastro. Namun begitu nama keluarganya disebut, raut wajah Pak Lurah berubah. "Raka," ucap Pak Lurah pelan, "ada hal-hal yang lebih baik tidak dibuka." "Pak Lurah," Raka menahan emosinya, "kenapa setiap generasi keluarga kami selalu berhasil, tapi selalu ada kematian aneh di usia muda?" Pak Lurah menunduk, tangannya gemetar saat memegang tongkat kayu tua di samping kursinya. "Kamu anak sulung ya?" tanyanya balik. Raka mengangguk. Pak Lurah menatapnya lama sekali, lalu berkata pelan, hampir seperti berdoa, "Kalau begitu, jaga adik-adikmu." Kalimat itu tidak menjawab apapun, namun justru menambah beban di dada Raka. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan perasaan yang semakin tidak nyaman. Sore hari, saat Raka melewati halaman belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Tanah yang semalam basah kini terlihat seperti baru digali. Sedikit retakan memanjang, membentuk pola kotak samar. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Dingin. Di saat itulah ia sadar, mimpi semalam bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Dan di dalam rumah, peti kuning warisan leluhur kini telah dipindahkan ke ruang tengah. Diam, tertutup, menunggu. Kekayaan keluarga Sastro memang tidak pernah gagal. Namun hari itu, Raka mulai memahami satu hal. Sesuatu yang selalu berhasil biasanya menuntut balasan yang sama konsistennya. Dan balasan itu selalu dimulai dari anak pertama. Malam turun perlahan di desa Waringin Lor. Langit tampak mendung meski tidak hujan, seolah awan gelap sengaja menggantung rendah di atas rumah keluarga Sastro. Di ruang tengah, lampu kuning redup menerangi sebuah peti kayu tua yang kini diletakkan tepat di atas karpet, di antara kursi dan meja yang biasanya menjadi tempat berkumpul keluarga. Raka berdiri di ambang pintu ruang tengah. Dadanya terasa sesak. Sejak sore tadi, tidak ada satu pun yang berani menyentuh peti itu. Bahkan Bu Ratna beberapa kali terlihat hendak mendekat, lalu mengurungkan niatnya. Seperti ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Pak," Raka akhirnya membuka suara. "Itu peti apa sebenarnya?" Pak Dharma duduk perlahan di kursi kayu tua. Tangannya bergetar saat ia meletakkan telapak tangan di atas lututnya sendiri. Butuh beberapa saat sebelum ia berbicara. "Itu peninggalan buyutmu," katanya pelan. "Namanya Sastro Wiryo." Nama itu membuat Raka terdiam. Ia sering mendengar nama itu disebut-sebut orang desa, namun selalu dengan nada yang aneh antara kagum dan takut. "Buyut Sastro Wiryo," lanjut Pak Dharma, "adalah orang pertama di keluarga kita yang memulai semuanya." Bu Ratna duduk di samping suaminya. Matanya merah
seolah ia sudah lama menahan air mata. Dan sejak saat itu, ucapnya lirih, tidak ada satupun keturunannya yang benar-benar bebas. Raka melangkah mendekat. Bebas dari apa, Bu? Pak Dharma menutup mata sejenak, lalu bangkit berdiri. Dengan gerakan lambat dan penuh keraguan, ia membuka kunci peti kayu itu. Bunyi klik terdengar pelan, namun di telinga Raka, suara itu terdengar seperti palu yang menetuk vonis. Di dalam peti, tersusun rapi beberapa benda yang tampak sangat tua. Selembar kain hitam yang sudah rapuh, sebilah keris berkarat dengan gagang kayu sederhana, dan sebuah buku catatan tipis berlapis kulit coklat yang warnanya hampir menghitam. Itu bukan buku biasa, kata Pak Dharma. Itu catatan perjanjian. Raka menelan ludah. Perjanjian apa? Pak Dharma membuka buku itu perlahan. Tulisan tangan beraksara Jawa kuno memenuhi halaman-halamannya. Sebagian sudah pudar, sebagian lagi terlihat seperti ditulis dengan cairan yang lebih gelap dari tinta. Pesugihan Bokolono, ucap Pak Dharma akhirnya. Kata itu menggantung di udara. Bu Ratna memejamkan mata, seolah kata tersebut membawa kembali kenangan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Pak Dharma mulai membaca, suaranya bergetar namun jelas. Aku, Sastro Wiryo, mengikat janji dengan penjaga tanah ini. Kekayaan akan mengalir ke keturunanku selama darah kami tetap mengingat asalnya. Raka merasa tengkuknya meremang. Penjaga tanah? Bukan manusia, jawab Bu Ratna cepat, dan bukan sesuatu yang bisa diusir. Pak Dharma melanjutkan membaca. Setiap kali tanda muncul, satu dari darahku harus dikembalikan. Anak pertama menjadi penanda. Jika perjanjian diingkari, maka seluruh garis keturunan akan dilenyapkan. Raka mundur selangkah. Dikembalikan maksudnya? Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan itu sendiri sudah cukup menjelaskan. Kenapa baru sekarang aku tahu? Kenapa semua ini disembunyikan? Suaranya bergetar. Pak Dharma menatap anaknya dengan mata basah. Karena kami berharap kamu tidak perlu menghadapinya. Bu Ratna menggenggam tangan Raka. Kami sudah mencoba menunda. Setiap generasi selalu mencoba. Ada yang pindah kota, ada yang menjual harta, ada yang rajin beribadah, namun tanda itu selalu kembali. Dan setiap kali, lanjut Pak Dharma, selalu ada yang jatuh sakit, selalu ada yang bermimpi, selalu ada tanah yang kembali basah. Raka menatap keris di dalam peti. Dan kalau tidak dilakukan, Pak Dharma menggeleng pelan. Tidak ada yang pernah berhasil menolak. Di luar rumah, angin bertiup lebih kencang. Raka merasa seolah rumah itu menyusut. Dinding-dindingnya mendekat, menekan napasnya. Kini ia mengerti. Kekayaan keluarga mereka bukanlah berkah, melainkan utang lama yang terus diwariskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar memahami makna menjadi anak sulung dalam keluarga Sastro. Bukan sebagai penerus kejayaan,
melainkan sebagai jaminan perjanjian darah. Sejak malam peti kayu itu dibuka, rumah keluarga Sastro tak pernah lagi terasa sama. Udara di dalam rumah menjadi lebih lembab meski jendela dibuka lebar setiap pagi. Bau tanah basah yang dulu hanya tercium di halaman belakang kini merayap masuk hingga ke ruang tengah dan lorong kamar tidur. Raka mulai jarang tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, mimpi yang sama datang kembali. Tidak selalu persis, namun selalu bermuara di tempat yang sama. Ruang bawah tanah, dinding batu tua, tanah lembab yang berkilat seperti baru digali. Dan di sana selalu ada langkah kaki yang tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Dalam salah satu mimpi, Raka berdiri di tengah ruangan itu, sendirian. Ia memanggil nama ayah dan ibunya, namun suaranya tenggelam, seolah ruangan itu menyerap setiap kata. Dari sudut gelap terdengar suara lirih, "Darahmu masih mengalir." Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Tangannya mencengkram spray, jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdenging. Ia menoleh ke jam dinding, pukul 3:12, jam yang sama seperti malam sebelumnya, dan malam sebelumnya lagi. Pagi harinya, Duratna memperhatikan wajah Raka yang pucat. "Kamu nggak tidur lagi?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Mimpinya sama terus, Bu." Sendok di tangan Duratna berhenti bergerak. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia sudah tahu mimpi seperti apa yang dimaksud Raka, karena mimpi itu juga pernah menghantui dirinya bertahun-tahun lalu sebelum ia menikah dengan Pak Dharma. Sementara itu, adik Raka yang masih duduk di bangku SMA mulai menunjukkan perubahan. Anak itu sering melamun, pandangannya kosong, dan beberapa kali berbicara sendiri di kamar. Suatu sore, Bu Ratna mendapati anaknya berdiri di depan pintu halaman belakang, menatap tanah dengan wajah bingung. "Kamu ngapain di situ?" tanya Bu Ratna. Anak itu menoleh perlahan. "Bu, di bawah sini kayak ada yang manggil." Bu Ratna langsung menarik tangannya masuk ke rumah. Tubuhnya gemetar. Ia sadar tanda kedua telah muncul. Pak Dharma tidak tinggal diam. Ia menghubungi seorang lelaki tua dari desa sebelah, orang yang dikenal warga sebagai orang pintar, namun tidak sembarang mau menangani urusan keluarga Sastro. Butuh waktu 2 hari sebelum lelaki itu bersedia datang. Namanya Mbah Wiryo. Saat Mbah Wiryo melangkah masuk ke halaman rumah, ia langsung berhenti. Tongkat kayu di tangannya diketukkan ke tanah pelan. Wajahnya mengeras. "Tanah ini sudah lama lapar," ucapnya tanpa basa-basi. Raka yang berdiri di samping ayahnya menahan nafas. "Apa maksud Mbah?" Mbah Wiryo menatap Raka lama sekali, lalu menggeleng pelan. "Kamu anak sulungnya." Itu bukan pertanyaan. Di ruang tengah, Mbah Wiryo duduk bersila menghadap peti kayu tua. Ia tidak menyentuhnya, bahkan tidak mendekat terlalu jauh. "Ini bukan gangguan," katanya tegas. "Ini perjanjian yang berjalan sesuai waktunya." Pak Dharma mengepalkan tangan. "Apa masih bisa dihentikan, Mbah?" Mbah Wiryo terdiam cukup lama sebelum menjawab.
Pesugihan Bokolono tidak bisa diputus. Yang bisa hanya ditunda, itu pun dengan harga. Harga apa? Tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menghela nafas berat. Kesengsaraan, penyakit, kegagalan. Tapi kalau ditunda terlalu lama, yang menagih tidak akan pilih-pilih lagi. Raka merasa tenggorokannya kering. Kalau kami menolak, Mbah Wiryo menatapnya tajam. Menolak artinya seluruh garis darah kalian dianggap ingkar. Kata-kata itu jatuh seperti vonis mati. Malam itu, setelah Mbah Wiryo pergi, hujan turun deras. Air menggenang di halaman belakang, tepat di tanah yang selalu basah itu. Raka berdiri di balik jendela, menatap air yang perlahan meresap ke tanah, seolah disedot oleh sesuatu di bawahnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar bergerak di permukaan tanah. Bukan refleksi, bukan bayangan pohon. Bentuknya seperti sosok membungkuk, berjalan pelan, lalu menghilang tepat di titik yang sama setiap malam. "Pak," Raka memanggil ayahnya. "Itu bukan coba mimpi." Pak Dharma berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. Ia mengangguk pelan. "Iya," katanya lirih. "Itu tanda terakhir sebelum pilihan harus dibuat." Di kamar adiknya terdengar suara batuk keras yang tak kunjung berhenti. Bu Ratna berlari masuk, panik. Anak itu menggigil meski tubuhnya panas. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. "Ibu," bisiknya lemah. "Di bawah, dingin." Kalimat itu membuat Bu Ratna jatuh berlutut. Raka berdiri di ambang pintu, menatap adiknya, menatap orang tuanya, dan menatap masa depan yang perlahan mengerucut menjadi satu pilihan kejam. Kini tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Pesugihan Bokolono telah memberi tanda, dan tanda itu selalu berarti satu hal: waktu hampir habis. Penyakit itu datang tanpa nama. Dokter puskesmas Desa Waringin Lor tidak menemukan apapun yang bisa dijelaskan secara medis. Hasil pemeriksaan normal, tidak ada infeksi, tidak ada gangguan organ. Namun tubuh adik Raka terus melemah, seolah tenaganya disedot sedikit demi sedikit oleh sesuatu yang tidak terlihat. Setiap malam, suhu tubuhnya naik turun tak menentu. Keringat dingin membasahi spray, bibirnya pucat, dan matanya sering terbuka kosong, menatap sudut kamar seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bu Ratna hampir tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur anaknya. Matanya sembab, suaranya serak karena kurang tidur. "Bertahan ya, Nak," bisiknya berulang kali. "Ibu di sini." Namun di luar kamar itu, ketegangan lain tumbuh diam-diam. Pak Dharma duduk sendirian di ruang tengah, menatap peti kayu tua yang kini selalu dibiarkan tertutup, seolah dengan menutupnya ia bisa menutup kenyataan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis meski malam tidak panas. Raka berdiri di ambang pintu ruang tengah, menatap ayahnya. "Pak," ucapnya akhirnya, suaranya berat. "Kita nggak bisa terus begini." Pak Dharma menoleh pelan. "Kamu mau apa?" "Aku bawa adik pergi, keluar kota, ke rumah sakit besar, kemanapun. Kita keluar dari rumah ini." Bu Ratna yang mendengar itu langsung berdiri. "Raka, jangan." "Kenapa, Bu?" Raka menatap ibunya. "Kalau kita diam, dia mati pelan-pelan." Pak Dharma berdiri, wajahnya tegang. "Kamu pikir keluar dari rumah ini bisa menghentikannya?
Setidaknya aku mencoba. Suara Raka bergetar. Aku nggak mau jadi keluarga yang diam dan menunggu anaknya diambil. Kalimat itu menghantam Bu Ratna seperti pisau. Ia menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. Pak Dharma berjalan mendekat, menatap Raka lurus-lurus. "Kamu anak sulung," katanya pelan namun tajam. "Kamu tahu apa artinya itu?" Raka menggenggam tangan. "Justru karena aku anak sulung, aku nggak mau perjanjian ini berlanjut." Keheningan kembali menelan ruangan. Dari dalam kamar terdengar batuk adik Raka yang semakin lemah. Malam itu, Raka memaksa orang tuanya duduk bersama di meja makan. Tempat yang selama ini hanya menjadi saksi makan malam biasa, kini berubah menjadi tempat pengambilan keputusan paling kejam dalam sejarah keluarga mereka. "Kita punya dua pilihan," kata Raka dengan suara terkontrol. "Kita menolak, kita lawan, atau..." Dia terdiam. Kata berikutnya terlalu berat untuk diucapkan. "Atau kita menyerah," lanjut Pak Dharma lirih, "dan membayar sesuai perjanjian." Bu Ratna menggeleng keras. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku." Raka menatap ibunya. "Bu, perjanjian itu tidak memilih dengan adil. Kalau bukan adik, nanti anakku atau cucuku." Bu Ratna terisak. "Kamu minta aku memilih anak mana yang harus mati?" Tidak ada jawaban. Malam semakin larut, hujan kembali turun, membasahi halaman belakang. Tanah itu kini benar-benar tergenang, membentuk kubangan kecil yang tak pernah ada sebelumnya. Pak Dharma berdiri perlahan. "Dulu, bapakku juga sakit seperti ini." Raka menoleh cepat. "Kakek..." Pak Dharma mengangguk. "Dan ayahnya sebelum itu, polanya sama. Anak kedua jatuh sakit, anak sulung, bertahan." Bu Ratna menatap suaminya dengan mata membelalak. "Kamu tidak pernah bilang ini." Pak Dharma menunduk. "Karena aku berharap rantainya putus." Raka merasakan sesuatu runtuh di dadanya. "Jadi, selama ini aku hidup karena..." Pak Dharma mengangguk pelan. "Karena Bokolono mempertahankan anak sulung." Kebenaran itu menghantam Raka lebih keras daripada mimpi atau bisikan apapun. Ia sadar dirinya bukan hanya penerus kekayaan, ia adalah alasan perjanjian itu masih berjalan. Di kamar, adik Raka tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. "Kak, kalau aku nggak ada, kakak jangan tinggal di rumah ini." Raka membeku. Bu Ratna menjerit tertahan dan memeluk anaknya erat-erat. Di saat itulah Raka tahu tidak ada pilihan yang tidak berdarah, tidak ada keputusan yang bersih. Apapun yang mereka lakukan, seseorang akan hancur. Dan di tengah dilema itu, peti kayu tua di ruang tengah mengeluarkan bunyi pelan, seperti kayu tua yang mengembang terkena air. Tanda terakhir. Bokolono tidak lagi menunggu jawaban. Ia hanya menunggu siapa yang akan dipilih. Malam itu, jam dinding di ruang tengah berdetak lebih keras dari biasanya. Setiap detik terdengar jelas, seolah waktu sengaja diperlambat agar setiap keputusan terasa lebih menyakitkan. Di luar, hujan telah berhenti, namun tanah di halaman belakang tetap basah, mengilap di bawah cahaya lampu teras. Pukul 11:30. Pak Dharma berdiri di depan peti kayu tua dengan wajah yang tak lagi bisa disebut sebagai wajah seorang ayah. Matanya merah, rahangnya mengeras, dan nafasnya tertahan pendek-pendek. Di tangannya, ia memegang buku catatan leluhur, buku yang kini terbuka di halaman terakhir, halaman yang jarang disentuh oleh generasi sebelumnya. Bu Ratna duduk di kursi, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat,
bukan karena dingin, melainkan karena ia tahu apa arti halaman terakhir itu. Raka berdiri di sudut ruangan, punggungnya bersandar ke dinding. Sejak percakapan terakhir dengan adiknya, ia tidak lagi berteriak, tidak lagi membantah. Di wajahnya hanya tersisa satu hal, keputusasaan yang sudah melewati batas amarah. Jamnya hampir tiba, ucap Pak Dharma pelan. Tidak ada yang bertanya jam apa. Mereka semua tahu. Di dalam kamar, adik Raka tertidur lemah. Nafasnya pendek, tidak teratur. Bu Ratna sempat ingin masuk dan membangunkannya, memeluknya untuk terakhir kali. Namun kakinya tidak mampu melangkah, seolah tubuhnya sendiri menolak kenyataan. "Bapak," suara Raka akhirnya pecah. "Kalau memang harus ada yang dibayar, biar aku." Pak Dharma menoleh cepat. "Tidak, aku anak sulung," lanjut Raka. "Kalau benar Bokolono selalu menjaga anak sulung, maka aku yang paling masuk akal." Pak Dharma mendekat, menggenggam bahu Raka kuat-kuat. "Justru karena kamu anak sulung, perjanjian ini belum selesai. Kamu adalah jaminannya." Kalimat itu mematikan harapan terakhir Raka. Bu Ratna menangis terseduh-seduh. "Aku tidak sanggup," katanya berulang kali. "Aku tidak sanggup." Namun pesugihan Bokolono tidak peduli pada sanggup atau tidak. Pukul 12 malam tepat, Pak Dharma membuka halaman belakang. Udara malam terasa berat, seolah mengandung tekanan yang menekan dada. Tanah di titik tertentu yang selama ini selalu basah, kini tampak lebih gelap, lebih dalam, seperti cekungan alami. "Ruang itu," gumam Raka pelan, "ruang yang selalu muncul di mimpiku." Pak Dharma mengangguk. "Itu bukan ruang baru, itu ruang lama yang disembunyikan." Dengan alat sederhana, Pak Dharma membuka penutup tanah. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan dari bumi. Tanah itu seakan membuka dirinya sendiri. Di bawahnya tampak ruang sempit berdinding tanah dan batu tua. Ruang bawah tanah yang tidak tercatat dalam denah manapun. Bu Ratna jatuh berlutut. Tangannya menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ritual dilakukan tanpa mantra keras. Tidak ada nyanyian, tidak ada pemanggilan dengan suara lantang. Pesugihan Bokolono tidak membutuhkan itu. Ia hanya membutuhkan kepatuhan. Pak Dharma meletakkan kain hitam di tanah ruang bawah. Keris tua diletakkan di atasnya. Buku catatan dibuka dan nama keluarga disebut satu persatu. Bukan untuk memanggil, melainkan untuk mengingatkan. "Ini bukan persembahan," kata Pak Dharma dengan suara pecah. "Ini pengembalian." Raka menatap lantai. Tubuhnya terasa mati rasa. Ia ingin menghentikan semuanya, namun kakinya tidak mau bergerak. Dalam hatinya, ia sadar sejak lahir keputusan ini sudah tertulis. Saat darah pertama menyentuh tanah, tidak ada kilatan cahaya. Tidak ada suara ledakan, hanya satu hal yang berubah. Udara menjadi lebih ringan, tekanan di dada seketika hilang. Bu Ratna pingsan di tempat. Raka berlutut, menahan muntah. Matanya basah, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Bahkan tangis pun terasa terlalu manusiawi untuk situasi itu. Beberapa menit kemudian, tanah kembali menutup dirinya sendiri, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di dalam rumah, jam dinding kembali berdetak normal. Dan pada saat yang sama, di kamar adik Raka, nafas yang tadinya tersengal-sengal berhenti. Tidak ada jeritan, tidak ada kata perpisahan.
hanya keheningan yang terlalu perfect. Pagi harinya, matahari terbit cerah, burung kembali berkicau, tanah halaman belakang kering seperti biasa. Telepon Pak Dharma berdering, kabar baik tentang usaha keluarga yang tiba-tiba mendapat kontrak besar. Pesugihan Bokolono telah menerima bayarannya. Namun di ruang tengah, Raka duduk menatap kosong. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ritual itu bukan akhir. Ia hanyalah perpanjangan kontrak. Dan sejak malam itu, keluarga Sastro tidak hanya kehilangan seorang anak. Mereka kehilangan hak untuk menyebut diri mereka manusia seutuhnya. Hari-hari setelah kematian adik Raka berjalan terlalu normal untuk bisa diterima. Tidak ada hujan berkepanjangan, tidak ada musibah langsung, tidak ada tanda-tanda murka yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, segala sesuatu tampak kembali pada keteraturan yang menyesakkan. Usaha keluarga Sastro bangkit lebih cepat dari sebelumnya. Kontrak-kontrak datang tanpa dicari, sawah kembali subur, rekening bertambah, orang-orang desa kembali memuji, kembali berbisik kagum tentang rezeki keluarga Sastro yang tidak pernah putus. Namun di dalam rumah besar itu, waktu seperti berhenti. Bu Ratna tidak lagi memasak seperti dulu. Ia duduk berjam-jam di kamar kosong, kamar yang dulunya ditempati anak keduanya, menatap dinding tanpa ekspresi. Kadang ia berbicara sendiri, memanggil nama yang tidak pernah menjawab. Pak Dharma membiarkannya. Ia sendiri tidak jauh berbeda. Setiap malam, Pak Dharma duduk di ruang tengah, menatap peti kayu tua yang kini kembali terkunci rapat. Rambutnya memutih lebih cepat, bahunya membungkuk. Ia jarang tidur, dan ketika tidur pun, ia selalu terbangun dengan napas tersengal, seolah baru saja ditarik kembali dari tempat yang sama dengan ruang bawah tanah. Raka menjadi satu-satunya yang masih bergerak, masih berfungsi, masih menjalankan roda keluarga. Namun di balik itu, ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Ia sering berdiri di halaman belakang, menatap tanah yang kini selalu kering. Tidak ada lagi bau lembab, tidak ada cekungan, seolah bumi sendiri telah puas. Namun justru di sanalah azab itu bekerja, bukan dengan teror kasat mata, melainkan dengan kepastian. Suatu malam, Raka bermimpi lagi. Ia tidak berada di ruang bawah tanah, ia berada di ruang tengah rumahnya sendiri. Peti kayu itu terbuka. Di dalamnya tidak ada keris, tidak ada kain hitam, hanya sebuah buku catatan yang terbuka di halaman baru. Halaman yang kosong kecuali satu baris tulisan. Generasi berikutnya. Raka terbangun dengan dada bergemuruh. Ia menoleh ke samping, istrinya tidur lelap, dan di ranjang kecil di sudut kamar, anaknya, putra pertamanya, bernapas teratur, damai, tidak tahu apapun tentang garis darah yang mengalir di tubuhnya. Keesokan paginya, Raka mendatangi Pak Dharma. "Pak," katanya pelan, "perjanjian itu berakhir di kita kan?" Pak Dharma menatap anak sulungnya lama sekali. Tatapan itu tidak lagi menyimpan harapan. Tidak pernah berakhir selama ada yang menikmati hasilnya. Raka menggeleng. "Aku akan menjual semuanya." Pak Dharma tersenyum pahit. "Dulu buyutmu juga pernah berkata begitu." Raka terdiam. Dan apa yang terjadi? Pak Dharma menunduk. Tanda itu muncul lebih cepat. Kalimat itu mengunci semua kemungkinan. Beberapa bulan kemudian, Raka mulai melihat pola yang sama terulang, bukan pada dirinya, melainkan pada anaknya. Anak itu sering terbangun tengah malam, menangis tanpa sebab, menunjuk ke arah halaman belakang sambil berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Di bawah, dingin. Kalimat yang sama, nada yang sama, urutan yang sama. Bu Ratna mendengarnya dari kamar.
Ia menutup telinganya, berteriak dalam diam. Ia tahu persis apa artinya itu. Raka berdiri di ambang pintu kamar anaknya, kakinya gemetar. Di saat itulah ia sepenuhnya mengerti, pesugihan Bokolono tidak menghukum dengan kehancuran mendadak. Ia menghukum dengan kesinambungan. Ia memberi waktu, ia memberi jeda, dan di dalam jeda itulah manusia dihancurkan perlahan oleh pengetahuan bahwa pilihan mereka akan kembali dihadapkan pada darah yang lebih muda, lebih polos, lebih tidak bersalah. Suatu malam, Raka kembali membuka peti kayu tua itu sendirian. Ia tidak membaca buku, ia tidak menyentuh keris, ia hanya menatap halaman terakhir, halaman kosong yang menunggu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka menangis tanpa suara. Bukan karena takut, bukan karena menyesal, melainkan karena ia tahu, cepat atau lambat, ia akan berdiri di posisi ayahnya. Dan ia tidak tahu apakah saat itu ia akan lebih kuat atau lebih lemah. Di luar rumah, desa Waringin Lor tetap hidup seperti biasa. Anak-anak bermain, warga tertawa. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu rumah paling megah, sebuah perjanjian tua terus bernapas, menunggu darah berikutnya. Karena pesugihan Bokolono tidak pernah meminta banyak, ia hanya meminta kesetiaan pada warisan. Dan selama ada yang memilih mempertahankan kekayaan, azab itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu tanpa peristiwa besar yang bisa disebut sebagai akhir. Tidak ada ledakan tragedi, tidak ada kejatuhan yang dramatis. Justru disitulah letak azab yang sesungguhnya. Segala sesuatu berjalan terlalu normal, seolah dunia sengaja membiarkan keluarga Sastro hidup agar mereka merasakan beratnya menunggu. Pak Dharma wafat di usia senja. Ia pergi dengan tenang, di ranjangnya sendiri, tanpa jeritan dan tanpa pengakuan. Namun Raka tahu, ayahnya tidak pernah benar-benar bebas. Hingga napas terakhirnya, tangan Pak Dharma selalu menggenggam, seakan masih menggenggam sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Bu Ratna menyusul tak lama kemudian. Ia wafat dalam diam, dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar kosong. Orang-orang berkata ia meninggal karena sakit tua, tapi Raka tahu ibunya mati karena menanggung pengetahuan yang terlalu berat untuk dilupakan. Kini rumah besar itu hanya dihuni Raka, istrinya, dan anak mereka yang semakin bertambah usia. Usaha keluarga tetap berjalan, tanah tetap subur, uang tetap mengalir. Semua yang dijanjikan pesugihan Bokolono dipenuhi tanpa celah. Namun setiap malam, Raka duduk sendirian di ruang tengah, tepat di hadapan lemari tempat peti kayu tua itu disimpan. Ia tidak lagi bertanya kapan berakhir, karena ia sudah tahu jawabannya. Perjanjian itu tidak berakhir. Ia diteruskan. Suatu malam, anaknya, yang kini beranjak remaja, bertanya dengan nada polos, "Ayah, kenapa keluarga kita selalu beruntung tapi ayah kelihatan sedih?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada teriakan di ruang bawah tanah bertahun-tahun lalu. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah anaknya, wajah yang dulu juga dimiliki adiknya sebelum takdir ditagih. Di saat itulah ia menyadari satu hal yang paling kejam dari pesugihan Bokolono. Ia tidak memaksa. Ia menunggu manusia memilih sendiri. Tidak ada tangan yang mendorong, tidak ada suara yang memerintah, hanya waktu dan kebutuhan dan rasa takut kehilangan kenyamanan.
Dan suatu hari nanti, ketika kekayaan itu terancam, ketika roda mulai melambat, ketika pilihan terasa sempit, peti kayu itu akan kembali dibuka. Bukan karena iblis memanggil, melainkan karena manusia merasa tidak punya pilihan lain. Di desa Waringin Lor, nama keluarga Sastro tetap dikenang sebagai keluarga sukses. Tidak ada yang tahu berapa banyak doa yang tidak pernah sampai, berapa banyak air mata yang tidak pernah terdengar, dan berapa nyawa yang menjadi harga senyap dari kemakmuran itu. Cerita ini tidak ditutup dengan keadilan yang menenangkan, tidak juga dengan hukuman yang memuaskan. Karena dalam kisah seperti ini, azab tidak selalu datang sebagai kematian. Kadang ia datang sebagai warisan. Warisan yang membuat setiap generasi hidup dalam ketakutan yang sama. Warisan yang mengajarkan bahwa kekayaan bisa bertahan asal ada yang bersedia membayar dengan darahnya sendiri. Dan selama manusia masih percaya bahwa segala sesuatu bisa dibeli, selama itu pula pesugihan Bokolono akan selalu menemukan rumah baru untuk bernafas. Tamat.